Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah. Pada kesempatan pengajian kitab Warokat ini akan menjelaskan tentang amar, tentang perintah fi bayanil amar. Tetapi sebelumnya marilah kita bersama-sama berwasilah mendoakan kepada khususnya pengarang kitab Warokat, semoga dalam mempelajari kitab ini kita dimudahkan dan dalam memahami serta mendapatkan ilmu yang ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi kirami wa ila jamil anbiya wal mursalin wal awliya wa syuhada wa sholihin wa ulamil amilin usan sultan al awliya sayyidina syaikhul qadir jilani wa ila jami' mu'allifin kutubi wa syarihiha wa musannifiha wa ila jami' man azazana ila al-muntaha dan lahana syarana. وحسن الفتحة الدار ووانا ونقام رجال ورساهم شيء لله ولنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال شيخ المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال شيخ المؤلف رحمه الله ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Wal amru utawi amr atau perintah iku istid'aul fi'li numrih penggawean bil qauli kelawan ucapan mimman saking wong huwa kang utawi man dunahu iku saandhape amar di bawahnya orang yang memerintah. Ala sabilil wujubi ing atase dalan wajib. Amar atau perintah itu adalah istid'aul fi'li bil qawli mimman huwa dunahu ala sabilil wujub, yaitu menuntut perkara dengan ucapan dari orang yang di bawahnya. Menuntutnya itu dengan status wajib. Jadi melaksanakan tuntutan atau amar tadi itu hukumnya wajib. Fa in kana mongko lamun ono apa al istid'a'u numrih atau tuntutan minal musawi saking wong kang podo atau sesama kita, orang itu tidak tinggi derajatnya dari kita atau lebih rendah derajatnya dari kita, berarti orang sesama kita. Sumya moko den arani apa al istid'a, den arani iltimasan ing aran iltimas. Jadi kalau tuntutan itu antar sesama orang itu namanya iltimas. Tapi kalau orang itu yang menuntut adalah orang yang di atasnya namanya amar.
Wa minal a'lalan saking wong kang dhuwur, luwih dhuwur, baik derajat, keilmuan atau kepangkatan, sumia mongko den arani apa al istid'a, den arani soalan ing aran soal. Jadi kalau ada orang kelasnya di bawah, kelasnya secara derajat, secara keilmuan, secara pangkat itu di bawah, menuntut pada orang di atasnya, maka dinamakan soal atau permintaan. Kalau hamba kepada Tuhan namanya doa, permohonan. Nah, ini ya perbedaannya. Wa illam yakun lan lamun ora ono, wa illam yakun lan lamun ora ono apa istid'a, lan lamun ora ono apa istid'a ala sabilil wujub ing atase dalan wajib. Ketika tuntutan itu tidak dihukumi wajib, bi anna juwiza gambare yen to den menangake apa atar kuninggal fadhahiruhu mongko utawi dohire istid'a iku annahu setuhune istid'a iku laisa ora ana apa istid'a ora enaku bi amrin kelawan aran amr ai fil haqiqah tegese ing dalam hakikat. Secara hakikat ketika perintah itu tidak wajib, tuntutan itu tidak wajib, maka tidak bisa dikatakan amr secara hakikatnya, tetapi dikatakan amr fil majaz secara majaznya. Nah, ini al-istid'a tuntutan. Kalau minal a'la lil adna dari orang yang tinggi derajatnya kepada yang lebih rendah namanya amr, perintah. Kalau minal musawi, ini perintah atau tuntutan kepada sesama kita, ya, sama derajatnya, sama kedudukannya, sama-sama keilmuannya, ya namanya iltimas. Tetapi kalau tuntutan minal adna ilal a'la dari bawahan kepada atasan itu namanya soal, permintaan, atau dari hamba kepada Tuhan namanya doa. Kira-kira seperti itu. Wasiwatu utawi siwa bentuk kata adalah tukang nuduhake, adalah tukang nuduhake alaihi ing atase amr iku if'al, lafat if'al. Maknane if'al agawiyo sira. Nahwu idrib yaiku sepadan lafat idrib mukul sira, wa akrim mukul mulyakno sira, wasrab ngombe sira. Wa ya udai siwa indal itlaqi iku ing dalem nalikane mutlakake atau secara mutlak wa tajarrudi lan sepi anil qarinati saking qarinah. Qarinah itu indikator atau sesuatu yang menunjukkan maksud. As-sarifati anil qarinah, sepi anil qarinati saking qarinah as-sarifati kang nyengokake antolabil fi'li saking amrih penggawean tuhmanu kang den tanggungake apa siwa alaihi ing atase wajib ai alal wujubi tegese ing atase wajib. Jadi siwat amr yang menunjukkan pada amr itu salah satunya mesti wajan if'al itu ya, atau wajan fi'il amar ya, ada idrib, akrim, wasra, itu salah satu sigot amar. Sigot tersebut itu ketika mutlak dan sepi dari qarinah, sesuatu yang menunjukkan bahwasanya makna itu menunjukkan pada perkara yang wajib dilakukan. Tuh.
Tapi kalau ada korina, ya maka mengikuti korina atau sesuatu yang menunjukkan pada amar tersebut, sikot tersebut. Contohnya, nahwu aqimus sholata, yaitu sepadane lafat aqimus sholat. Aqimu jumenengono sira kabeh as-sholata ing sholat. Ai sholat 5 waktu. Lakukanlah sholat 5 waktu. Illama kejaba perkara. Ini. Jika tidak ada korinah atau lafadznya secara mutlak, maka amar tersebut berarti lil wujub. Ala sabilil wujub, berarti menunjukkan pada kewajiban. Ilama kejaba perkara dalakang nuduhake apa dalilu dalil ala annal murada ing atase setuhune perkara kang den karepake minhu saking ma iku annadbu sunnah awil ibahatu utawa mubah atau boleh. Fayumalu mongko den tanggung apa alaihima ai ala nabi ing atase sunah awil ibahati utawa ibah boleh. Jadi kalau ada perkara yang menunjukkan kepada perintah itu, ada perkara yang menunjukkan pada sunnah dan ibah boleh, maka perintah tersebut, ya sikot tersebut menunjukkan kepada sunnah dan ibadah. Contohnya, ya, dalil tentang sholat tahajud itu sikotnya amal. Wa minal laili fatahajjad, itu kan amar, tapi belakangnya dikasih bihin nafilah. Ada lafaz nafilah, berarti amar tersebut karena ada korinah sunnah, maka hukumnya sunnah atau nadab. Mithlun nadbi, ini contohnya yang sunnah. Fakatibuhum in alimtum fihim khairan, fihim khairan. Maknanya, fakatibuhum akad kitabah sira in alimtum lamun hum ing abad, maaf ya, fakatibuhum mongko akad kitabah sira, mongko akad kitabah sira ing abid in alimtum lamun ngaweruhi sira kabeh fihim ing dalem abid khairan ing kebagusan. Akad kitabah itu kalau kalian pernah belajar kitab takrib itu ada di bab terakhir, ya, akhir-akhir itu tentang budak, ya. Akad kitabah itu ya akad memerdekakan budak dengan digantungkan terhadap harta yang diasur. Ketika ada sebuah budak itu mengajukan akad kitabah, dia mengajukan pembebasan diri tetapi dengan cara mengangsur pembayarannya. Nah, budak yang melakukan atau mengajukan kemerdekaan diri itu berarti dia sedang melakukan akad kitabah. Wa mithlul ibahati, utawi contohe ibah, sikot ibah. Wa idza halaltum, yaiku lafaz wa idza halaltum. Wa idza halaltum lan ing dalem nalikane tahallul sira kabeh, fastadu mongko buru sira kabeh. Ketika kamu tahallul maka berburulah kamu. Waqad ajma'u lan teman-teman sepakat sapa para ulama ala adamil wujubil kitabati ing atase ora anane wajib akad kitabah wal istiyati lan berburu. Dan para ulama sepakat tidak ada yang mengatakan akad kitabah itu wajib dan berburu itu wajib. Wala yaqtadi lan ora wala yaqtadilan ora natrapi apa amar
Wala yaqtadilan ora natrapi apa amar hatikroro intikror. Tikror itu bulan balik atau pelaksanaan perkara secara berulang-ulang, itu namanya tikror. Ala sahihi ing atase kaul kang sahih. Li'anna ma kramastuhune perkara kusida kang den sejo apa ma fi kelawan ambar min tahsilil ma'muri bih saking ngasilake perkara kang den perintahake iku yatahaqqaqu dadi cetha bil marrati kelawan ambalan al-wahidati kang sepisan. Jadi ketika sudah dilakukan sekali saja itu sudah menunjukkan bahwasanya dia sudah terjadi, ya, perintah itu sudah terjadi dan sudah dilakukan. Wal aslu ta hukum asale bara'atu dimmati iku lebarane tanggungan mimma saking perkara zada kang tambah apa ma'aliha ing atase marroh alaiha ing atase marroh ilama kejaba perkara dalla kang nuduhake apa ma ya. Wa fi nusfatul ukhra dalam naskah lain dituliskan illa idza dalla ad-dalil. Illa idza dalla kejaba ing dalem nalikane nuduhake apa ad-dalil dalil. Kalau di sini redaksinya memakai illama kejaba perkara dalla kang nuduhake apa ma ad-dalila ing dalil. Bukan lu nih gue ya kalau pakai redaksi ini ad-dalila ing dalil ala qasdi tikrori ing atase nejo bulan baleni atau tikror fayuk malu mongko den amalake fayuk malu mongko den amalake den lakokake apa qasdu bihi apa bihi qasdu tikror kal amri kaya amar kal amri kaya perintah bisolawati kelawan lakoni salat al-khamsi kang 5 ya, melakukan salat 5 waktu. Salat fardu 5 waktu itu tikror karena ada dalilu ala qasdi tikror, karena ada yang menunjukkan untuk mengulang-ulang perkara tersebut. Wal amri lan perintah bisomi kelawan puasa bisomi Ramadhana kelawan melakoni poso ing dalam bulan Ramadan. Ini juga ada dalilu ala qasdi. Wa muqabilu sahihi utawi kang nulayani qaul sahih, maksudnya kebalikan dari qaul sahih. Iku annahu setuhune amr iku yaqtadi natrapi apa amr menurut pendapat yang sebaliknya pendapat sahih atau muqabil sahih mengatakan bahwasanya annahu yaqtadi at-tikrar, bahwasanya amr itu natrapi at-tikrar ya, untuk berulang-ulang, mengulang-ulang. Iku ana setune amr iku yaqtadi natrapi apa amr at-tikrara ing berulang-ulang. Yang bahwasanya amr itu menuntut pada tikrar berulang-ulang. Ayastawibu mongko amrih meratani apa amr al-ma'mura ing wong kang den perintah al-ma'mura ing wong kang den perintah bil matlubi kelawan perkara kang den bima kelawan ma bil matlubi kelawan perkara kang den ma ing perkara yumkin kang kongan apa ma ing ma'mur min zamanil umri saking mangsane umure haitsu la bayana sekirane ora ana penjelasan iku maujud li amadil ma'muri maring mangsane nglakoni perkara kang den perintah li amadil ma'muri bihi maring mangsane nglakoni perkara kang den perintah lintifai murajjihin krana ora anane perkara kang nguwatake
ba'dahu ing sebagian zaman ala ba'din ing atase sebagian zaman kabeh. Menurut kebalikan dari pendapat kaul sahih bahwasanya Amr itu menuntut untuk tikrar, mengulang-ulang. Dan juga perkara yang diperintah itu yang mana yumkinu min zamanil umuri haitsu la bayana li amadil ma'muri bihi lindifai murajjihin ba'dahu ala ba'di. Dan tidak ada batas masanya selama dia masih seumur maksudnya sampai umurnya habis, karena tidak ada yang menjelaskan batas sampai berlakunya perintah tersebut, amar tersebut. Walayak tadi lan ora natrapi apa amar al-fawra ing ngege-ngege atau segera dilakukan li'annal warad karena setuhune sejo minhu sangking amr iku ijadul fi'li mujudake penggawean min ghairi ihtisasin sangking tanpa ora nentokake bizamani kelawan zaman waktu al-awwali kang pertama duna zamani ora zaman waktu asani kang kaping pindho. Ini masih mengikuti pendapat kaul sahih bahwasanya amar itu juga tidak menuntut untuk segera dilakukan, karena tujuan dari perintah amar tersebut ketika sudah ijadul fi'li, wujudnya perkara yang diperintah ini sudah selesai, sudah cukup bizamanil awal, tidak perlu waktu yang kedua, makanya al-fawr tidak perlu segera. Wakila lan dawake dikatakan apa yaqtadi natrepi apa amar al-fawr ing ngege. Wa ala dzalika lan atase mengkono-mengkono wakila yaqtadi al-fawr iku yo malu dan pengku dan mot apa qaulu man ucapane wong yaqulu kang ucap sapa man inna ususune amar iku ya tadi natrapi sapa apa amar atikrar ing bulan baleni. Pendapat yang mengatakan bahwasanya amar itu menuntut kepada faur segera dilakukan, ini sama persis ya. Ini adalah pendapatnya orang yang mengatakan bahwasanya amar itu juga harus tikrar, harus diulangi. Wal amru taya amr bil ijadil fi'li kelawan mujudake perkara iku amrun amr perintah bihi kelawan ijadil fi'li wa bimalan lan kelawan perkara layatimu kang ora bisa sempurna apa al fi'lu penggawean illa bihi kejaba kelawan bahwasanya ketika amar bi ijad fi'li untuk mewujudkan perkara yang dikehendaki itu berarti memerintah kepada perkara tersebut ya, dan perkara yang tidak bisa sempurna kecuali melakukan perkara tersebut ya. Dari sini biasanya ini memunculkan dalil ma la yatimul wajib illa bihi fawwal wajib ya. Perkara yang tidak bisa sempurna, perkara wajib itu tidak bisa sempurna kecuali dengan perkara tersebut, maka perkara tersebut juga dihukumi wajib. Kal amri bisolati, kal amri kaya perintah bisolawati kelawan lakoni salat 5 waktu iku amrun perintah, yaiku amrun perintah bituharati kelawan ngelakoni
sesuci al muaddiyati kang nekake ilaiha maring toharoh, ya. Kang neka ilaiha maring salat, ilaiha maring salat. Ketika ada perintah salat, maka beserta itu juga perintah untuk melakukan bersuci. Fa inna sholata mongko setuhune salat iku la tasihhu ora bisa sah apa salat biduniha kelawan tanpa thaharah, karena salat tidak akan bisa sah tanpa thaharah. Ketika ada perintah salat, maka thaharah juga wajib dilakukan, termasuk juga perintah terhadap thaharah itu ya. Wa idza fu'ila lan ing dalem nalikane den lakoni. Nah, wa idza fulan dalam nalikane den lakoni bil binai, penjelasan tentang fu'ila, bil binai kelawan mabni lil maf'uli maring maf'ul atau mabni maf'ul ya, pakai fu'ila. Atau kalau dalam nahwu itu dikenal dengan mabni majhul. Ai al ma'muru bihi, tegese perkara kang den perintah. Yahruju mongko den taake sapa al ma'mur wong kang den perintahanil umdati saking tanggungan, ai uhdatil amri sang tegese tanggungan sebab perintah. Waya tasfifulan dadi kesifatan apa al fi'lu penggawean bil ijazi kelawan ijaz atau nyukupi ya. Ketika perkara atau perintah itu sudah dilakukan, maka orang yang diperintah itu sudah keluar dari tanggungannya. Maksudnya tanggungan sebab amar sebab perintah. Dan perkara tadi sudah disifati dengan atau sudah dianggap cukup karena sudah dilakukan. Kira-kira seperti itu untuk pertemuan kali ini yang membahas tentang amar ya. Bahwasanya tidak semua perintah itu menunjukkan wajib ya. Karena bila ada qarinah yang menunjukkan wajib, bila ada qarinah yang menunjukkan tidak wajib, maka perintah itu menunjukkan sesuai dengan qarinahnya. Kira-kira seperti itu dari saya, semoga ada manfaatnya. Kurang lebih mohon maaf. Walafumikum ila liqa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.